Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Dwiana SKM MPH, salah satu peserta Pekerti Aperti Banten 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan teori belajar dan motivasi belajar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari belajar itu sendiri, di mana belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Nah, ciri dari individu bahwa dia telah mengalami proses pembelajaran adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap. Jadi, kawan-kawan di sini bisa mengetahui bahwa ketika seseorang sudah mengalami proses belajar, di sini dia akan terjadi perubahan perilaku dan perubahan tindakan terhadap hasil dari interaksinya dengan lingkungan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan belajar, maka otomatis di dalamnya juga ada proses pembelajaran. Nah, di sini proses pembelajaran adalah merupakan proses interaksi antar peserta didik, di mana di situ adalah peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, salah satu contoh dari proses pembelajaran itu sendiri, yakni contohnya seperti pada perguruan tinggi, di mana terjadi proses interaksi antara mahasiswa dan dosen. Nah, ini dikatakan adalah sebagai proses pembelajaran. Nah, untuk teori belajar sendiri, itu adalah merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia itu belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses yang inheren yang kompleks dari belajar. Nah, untuk teori belajar di sini menurut para pakar itu terbagi atas 5. Yang pertama yaitu terkait dengan teori tingkah laku atau behavior, di mana dia lebih menekankan pada hasil dari proses belajar. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori kognitif yang menekankan pada proses belajar. Kemudian yang ketiga yaitu teori humanistik yang lebih menekankan kepada isi atau apa yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat adalah teori konstruktivistik. Yang kelima adalah teori sibernetik yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Nah, yang pertama yaitu teori tingkah laku atau behaviorisme adalah merupakan salah satu teori yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide pertama terkait dengan belajar, di mana di sini dari proses pembelajaran yang dilakukan tersebut, maka dia bisa menghasilkan sebuah perubahan khususnya terkait dengan tingkah laku. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang teori kognitif, di mana di sini merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, di sini menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dan bentuk struktur kognitif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang teori humanistik. Nah, di sini merupakan teori belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika peserta belajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, jadi di sini dia lebih mengarah kepada lebih ke kepribadian ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat terkait teori konstruktivistik yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana peserta belajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Kemudian yang teori terakhir yaitu teori sibernetik,
yang merupakan proses belajar yang mengarah pada proses pengolahan informasi, di mana sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Nah, seperti saat ini yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi menjadikan kita bisa memperoleh informasi dari mana saja, tidak mesti lewat proses pembelajaran di perguruan tinggi atau di sekolah, tetapi lewat informasi seperti IT, lewat internet, kemudian yang ada di Google dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ke motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Nah, di sini motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Jadi, motivasi di sini perlu kawan-kawan harus pahami bahwa itu sangat berpengaruh terhadap khususnya proses belajar itu sendiri. Nah, apa fungsi dari motivasi? Nah, fungsinya itu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang kedua, sebagai penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Serta yang keempat adalah pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, adapun bentuk motivasi itu sendiri yaitu bisa dalam bentuk seperti kita memberi angka atau memberi nilai. Nilai yang baik bisa juga menjadi salah satu motivasi untuk semakin meningkatkan prestasi. Kemudian memberi hadiah juga, ini sebagai salah satu bentuk reward bagi peserta didik ya, yang maksudnya yang telah melakukan proses belajar secara maksimal. Kemudian ada bentuk kompetisi dan memberikan pujian. Untuk teori motivasi sendiri, yaitu yang pertama, ada beberapa ya, ada 8 ya terkait dengan teori motivasi, yaitu yang pertama motivasi dan penguat. Nah, kemudian di sini ada hadiah dan penguatan, kemudian ada cognitive dissonance, kemudian teori atribusi, nah ada self-worth atau menghargai dirinya sendiri, kemudian expectation theory of motivation, kemudian ada teori humanistik untuk motivasi, serta motivasi berprestasi. Ya, kawan-kawan di sini harus kita ketahui bahwa terkait dengan proses belajar di situ dibutuhkan juga yang namanya motivasi, dan motivasi tersebut adalah sangat berpengaruh bagi siapa saja yang melakukan proses pembelajaran. Oke, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang mendengarkan. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.